أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الآية صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah bahwa kita sekian hari telah melampaui puasa Ramadan sampai di hari ke-8 ini dengan lancar dan barokah, dan semoga segala sesuatu yang kita lakukan, puasa, sholat, bacaan Al-Quran, sholat malam dan lain sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di kesempatan kultum yang berbahagia ini, kami akan membawakan materi tentang mulianya, istimewanya Al-Quran di kehidupan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa Al-Quran, kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan penuh keistimewaannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan, bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran yang merupakan petunjuk, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas dan pembeda dari hak dan yang batil. Kita ketahui bahwa isi Al-Quran adalah petunjuk bagi keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka barang siapa ketika kita akan menuju suatu jalan dan kita mengikuti petunjuk tersebut, maka niscaya kita akan sampai di tujuan dengan sehat dan selamat. Yang mana tujuan yang kita tuju adalah Shiratal Mustaqim, yakni jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan itu akan mulus kita lampaui ketika kita mau mengikuti apa isi dari Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita seharusnya bersyukur pada hari ini, pada zaman ini, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kitab yang begitu megah, begitu istimewa, yang mana berisi hukum, pelajaran, kisah, dan lain sebagainya. Tak hanya itu, ketika kita membaca Al-Quran, kita juga akan mendapatkan pahala. Dari hadis Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, barang siapa membaca Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Nabi Muhammad tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Yang mana ketika kita membaca alif lam mim, 3 huruf tersebut akan dikalikan menjadi 3 kebaikan dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan. Maka ketika kita membaca alif lam mim, kita akan mendapatkan 30 kebaikan. Dengan betapa istimewanya Al-Quran di dunia ini, maka marilah kita terus-menerus mendekatkan diri, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran di sisi lain merupakan suatu pedoman hidup. Di sisi lain ketika kita membacanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perlu dicatat, dilipat gandakannya bacaan Al-Quran adalah warattilil Qur'ana tartila. Di surat Muzammil dijelaskan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Karena ketika kita tidak membaca dengan tartil, maka arti dan esensi dari Al-Quran tersebut akan berubah
yang mana kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, maka dari itu bagi orang-orang yang merasa belum mampu untuk membaca Al-Qur'an dengan baik, marilah kita belajar, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan terobosan, yakni khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Barang sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka dari itu, marilah kita terus-menerus belajar, terus-menerus membaca Al-Qur'an sebisa kita. Kalau belum bisa, kita belajar semaksimal mungkin, dan kalau sudah mahir, marilah kita mengajarkannya Al-Qur'an tersebut. Karena kita di dunia ini mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan ini adalah bulan Syahrul Quran, maka kita marilah untuk terus-menerus mengakrabkan diri dengan Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sia-siakan kesempatan emas ini, karena di bulan ini bulan turunnya Al-Qur'an. Maka marilah kita isi hari-hari kita dengan Al-Qur'an, isi hari-hari kita dengan amal yang soleh dan lain sebagainya. Semoga apa yang kita perbuat di 8 hari total bulan puasa di bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.